Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi untuk perkuliahan sebelumnya ya, masih terkait dengan eh, isomorfisme graf, kemudian keterhubungan. Nah, cuman ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya isomorfisme maupun masalah keterhubungan connectivity. Nah, untuk video kali ini adalah kita akan membahas tentang lintasan dan sirkuit Euler serta lintasan dan sirkuit Hamilton. Oke, kita akan lihat dulu tentang lintasan dan sirkuit Euler. Ya. Hmm, apa sih sebenarnya lintasan atau sirkuit Euler? Ini kalau kita lihat kasus sederhananya ya, ya ini sebagai motivation-nya. Ini bagaimana kalau kita punya graf seperti ini, tapi Anda bisa menggambarkan, ya artinya gini, Anda bisa menggambarkan graf seperti ini tanpa Anda mengangkat pensil Anda, kalau misalkan Anda itu menggambar dengan menggunakan pensil. Atau gini ya, apa itu namanya, atau Anda itu tanpa menggambar garis yang sama lebih dari satu kali. Jadi jangan sampai nanti melewati garis yang di sini itu lebih dari satu kali ya. Misal gini ya, kita gambarkan gini. Ya ini sesuai sini, set, set, mana, habis ini mau kemana? Misal sini, coba sini, ya. Kemudian sini, sini, sini. Belum ada garis yang dilewati lebih dari satu. Nah, cuman ini kita kan harus menggambar. Nah, ini melewati sisi lebih dari satu kali. Nah, ini nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ada angkat pensilnya kemudian sini. Nah, nggak boleh. Nggak boleh mengangkat pensilnya. Nah, ini adalah seperti halnya ini permasalahan sirkuit Euler ya, sirkuit Euler. Jadi nanti Anda bisa menggambar ini secara utuh atau mungkin aja lintasan Euler ya, nggak harus sirkuit Euler ya. Ingat ya kemarin saya sampaikan bahwa sirkuit itu sudah pasti lintasan, tapi lintasan belum tentu sirkuit. Ya, oke. Silakan Anda coba-coba apakah Anda bisa tanpa Anda mengangkat pensil Anda, dan jangan melewati garis itu, satu garis itu lebih dari satu kali. Nah, apakah mungkin kalau ini mungkin, ini bisa Anda lakukan, tinggal Anda nanti Anda pilih yang mana dulu ya, lintasannya. Kalau bisa berarti graf ini mempunyai lintasan atau mungkin sirkuit Euler. Ingat kalau sirkuit itu berarti dari titik awal kembali lagi ke titik awal lagi gitu ya, dalam, lintasannya, berarti lintasan itu disebut sebagai sirkuit. Kalau tidak kembali lagi ke titik awal, berarti dia lintasan. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Sekarang akan kita lihat definisi dari lintasan dan sirkuit Euler. Nah, kita lihat dulu definisi tentang graf ganda ya, atau multigraf ya, atau multigraf. Jadi kita misal punya graf ya, tak berarah ya, ini graf yang tidak berarah. Ya, disebut graf ganda atau multigraf. Apabila G ini itu mungkin saja dia memiliki sisi ganda, tetapi tidak boleh mempunyai gelang. Ingat, jangan sampai lupa definisi gelang ya. Ya, nggak perlu saya ulang lagi. Saya kira itu sudah sering kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian, nah ini kan definisi dari graf ganda ya. Artinya yang disebut sebagai graf ganda itu kalau dia mungkin saja memiliki, maksudnya gini, apabila G dapat memiliki sisi gandanya, dapat itu mungkin ya. Mungkin saja tidak gitu ya, dapat memiliki sisi ganda namun tidak boleh mempunyai gelang. Oke, kemudian definisi lintasan dan sirkuit Euler. Kalau kita punya graf G ya, adalah suatu graf ganda atau graf berarah yang tidak memuat gelang ya. Nah, lintasan Euler adalah lintasan sederhana. Ingat lintasan sederhana itu gimana? Lintasan sederhana itu adalah lintasan yang tidak boleh melewati satu sisi lebih dari satu kali, gitu ya. Tidak boleh sisi yang sama itu dilewati lebih dari satu kali, ya.
dan dia memuat setiap sisi pada G. Nah, kemudian sirkuit Euler ini merupakan lintasan Euler yang berawal dan berakhir pada satu simbol. Artinya kan gampangannya gini ya. Nah, ini sudah ada ditulis di sini ya. Bahwa lintasan Euler pada suatu graf itu kalau lintasan itu melewati setiap sisi pada graf tersebut tepat satu kali. Nah, ini mungkin lebih mudah untuk diingat ya. Jadi kalau ada graf, nah nanti ada lintasan, kita bisa membuat lintasan pada graf tersebut yang melewati atau melintasi setiap sisi itu tepat satu kali. Ya, setiap sisinya pada graf tersebut tepat satu kali. Kemudian sirkuit Euler dari suatu graf disebut sirkuit yang melintasi setiap sisi pada graf tersebut. Kalau sirkuit artinya gini ya, kalau lintasan itu berarti dia melewati setiap sisi graf tepat satu kali. Ya, kemudian sirkuit Euler dari suatu graf adalah sirkuit yang melintasi setiap sisi. Nah, ini sebenarnya sama saja ini sebentar. Ini sama saja ya. Ya, artinya gini, kalau lintasan Euler itu melewati setiap sisi pada graf tersebut tepat satu kali. Nah, cuman kalau sirkuit Euler berarti dia adalah sirkuit ya bedanya ya. Kalau lintasan kan belum tentu dia dari sebuah titik awal atau simbol awal kembali lagi ke simbol tersebut. Tapi setiap sisinya itu dilewati tepat satu kali. Nah, kalau sirkuit Euler itu artinya sama seperti ini, melewati setiap sisi tepat satu kali, tapi namanya sirkuit itu dia harus kembali lagi ke titik awal. Artinya kita bisa membuat sebuah sirkuit yang melewati setiap sisi tepat satu kali. Ingat ya, kalau lintasan itu belum tentu dari satu simbol kembali lagi ke simbol tersebut. Ya, kalau sirkuit Euler itu berarti dari titik awal kembali lagi atau simbol awal kembali lagi ke simbol tersebut. Ya, oke nanti lebih jelas dengan contoh. Nah, ada definisi lagi, ada yang disebut sebagai graf Euler dan graf semi Euler. Ya, nah graf yang memiliki sirkuit Euler itu disebut sebagai graf Euler atau Eulerian graph. Jika graf tersebut tidak memiliki sirkuit Euler, namun memiliki lintasan Euler, maka disebut sebagai graf semi Euler. Ya, graf semi Euler. Oke, yang menjadi catatan di sini, setiap graf yang memiliki sirkuit Euler jelas memiliki lintasan Euler, namun tidak sebaliknya. Ini sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin bahwa kalau sirkuit itu pasti lintasan, tapi lintasan belum tentu sirkuit. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh ya. Misal kita punya G1, G2, G3. Jadi ini G1, G2, G3. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini, graf G1 memiliki sebuah lintasan Euler. Salah satunya ini ya. 1, 2, 3, 1, 4, 3. Ah, ini ya. G1 ini arahnya ke sini, terus ke sini, habis itu ke sini, baru ke sini. Ya, ini contoh lintasan Euler. Dia tidak kembali lagi ke titik awalnya, tetapi dia melewati setiap simbol di dalam setiap sisi di dalam graf ini tepat satu kali. Gitu ya. Melewati setiap sisi tepat satu kali. Nah, ini lintasan Euler. Apakah dia punya sirkuit Euler? Nah, silakan Anda periksa sendiri. Apakah memungkinkan? Silakan Anda coba salah satu simbol sebagai simbol awalnya ya. Apakah bisa kembali lagi ke simbol tersebut? Dengan catatan melewati setiap sisinya tepat satu kali, nggak boleh diulang ya. Oke. Graf G2 ini memiliki sebuah lintasan Euler. Contohnya di sini 1, 2, ya. Kemudian 4, ya, arahnya sini. Kemudian 6,
kemudian 2, ya, terus 3, terus 6, ya, ini melewati sisinya tepat 1 kali, kemudian 5, kemudian 1, terus bentar, ya ini terus 3 ya. Nah 3, kemudian 5. Nah, oke, lengkap semua sisinya dilewati tepat 1 kali. Ya walaupun nggak kembali lagi ke titik awalnya, titik 1 ya, tapi ini adalah sebuah lintasan Euler karena ini melewati setiap sisi di dalam graf ini tepat 1 kali. Kemudian apakah G2 ini memiliki sirkuit Euler, bisa Anda periksa sendiri, tapi intinya di sini dia tidak memiliki sirkuit Euler ya. Tapi kalau Anda penasaran silahkan Anda coba sendiri. Artinya dia harus kembali lagi ke simpul awal di mana dia berangkat. Artinya lintasan tersebut berangkat dari mana itu sebagai simpul awalnya dan harus kembali lagi ke simpul tersebut. Dengan catatan setiap sisi itu hanya dilewati 1 kali. Nah, G3 ini memiliki sirkuit Euler. Coba kita lihat di sini. Ini 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 7, ya, 7 ke 3 ya, 7 ke 3, terus 3 ke 5, di sini 5, 5 terus 7, ya, 7 terus. Ingat ya, sisi yang menjadi fokusnya, bukan simpul ya, sisinya tepat 1 kali. 7, terus kemudian 6, kemudian 5, terus kemudian 2, kemudian 6, lalu kemudian kembali lagi ke 1. Ya, 1 sebentar. Enggak bisa. Nah, ke 1. Jadi ini melewati setiap sisi tepat 1 kali dan kembali lagi ke simpul awal. Ini berarti sirkuit Euler. Apakah ini memiliki lintasan Euler? Ya jelas punya, karena sirkuit itu pasti lintasan gitu ya. Ya, jadi lintasan yang khusus dia di mana dia kembali lagi ke simpul awalnya ya. Dan ini dari 1 ke 1. Oke, lanjut. Sekarang misal kita punya ini G4, G5, G6 ya. G4, G5, G6 ya. Nah, oke. Waduh ini hilang. G4, G5, G6. Ini kalau PDF itu karena ini sebenarnya slide yang berbeda-beda ya untuk setiap satu animasi itu. Oke. G4 memiliki sebuah sirkuit Euler. Ya, ini bisa Anda cek di sini. Contoh ya, A, C, sudah saya langsung ini aja, C, kemudian F, kemudian E, kemudian C, ya, terus kemudian B, B terus D, kemudian D terus E kemudian A terus D gitu ya, D terus F, gitu ya, terus B kemudian A. Nah ini melewati setiap sisi tepat 1 kali dan kembali lagi ke A. Berarti ini dia mempunyai sirkuit Euler. Nah Anda bisa cek sendiri untuk ini kan G4, G5, G6 ya. Silakan Anda sebentar. Pakai Wacom. Ya, G6. Silakan Anda cek sendiri. Jadi lagi ya. Nah, ya G6 Anda cek sendiri, dia memiliki lintasan Euler, bla bla bla, silakan Anda cek sendiri ya. Gampang lah ini, simpel. Dia tidak memiliki sirkuit Euler. Oke, G6-nya. Oke. Lanjut. Di sini ada teorema tentang lintasan maupun sirkuit Euler, khusus untuk graf yang tidak berarah ya. Graf tak berarah. Oke. Graf ganda, ini kita punya graf ganda. Ingat graf ganda itu dia mungkin saja punya
ini ya sisi ganda, tetapi tidak boleh mempunyai gelang ya. Tadi graf ganda ya. Kita mau di graf. Nah, oke, graf ganda G ini memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G itu terhubung. Ingat ya, definisi terhubung di video sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya. Dan setiap simpulnya berderajat genap. Ah, ya. Kalau kita punya graf tidak berarah, dia akan mempunyai sirkuit Euler jika setiap simpulnya ini berderajat genap. Oke. Kemudian, terima selanjutnya. Graf ganda G memiliki lintasan Euler, ya, tetapi dia tidak memiliki sirkuit Euler. Ya. Jika dan hanya jika ya terhubung ya dan memiliki tepat dua simpul berderajat ganjil. Yang lainnya berderajat genap, sembarang ya jumlahnya, tapi tepat dua simpul itu yang berderajat ganjil. Artinya dia punya lintasan Euler, ini semi Euler ya, graf semi Euler ya, dia punya lintasan Euler tetapi tidak punya sirkuit Euler. Kalau ini dia, kalau setiap simpulnya berderajat genap, dia mempunyai sirkuit Euler. Oke, contoh G1. G1 ini hanya derajatnya 2, B itu 2, E itu 4, D itu 2, C itu 2. Jadi semua simpulnya itu berderajat genap. Anda bisa simpulkan di sini bahwa dia mempunyai sirkuit Euler. Ya. Nah, bisa cek sendiri nanti sirkuitnya yang mana. Ini sudah ada di sini. Kemudian graf G2, kita lihat ini A-nya 3, B-nya 3, ini 4, ini 3, 3. Ya nggak memenuhi tadi yang teorema manapun kan gitu ya. Artinya kalau dia punya sirkuit Euler jika setiap simpulnya berderajat genap. Nyatanya ini 3, di sini kan ini 3, 3. Dan dia semi Euler, artinya dia mempunyai lintasan Euler tetapi tidak punya sirkuit Euler jika tepat dua simpul yang berderajat ganjil. Sini diganjil, ganjil, ganjil, ganjil ya nggak mungkin ya. Berarti ini tidak mempunyai lintasan Euler. Kalau nggak punya lintasan Euler, apalagi sirkuit Euler ya. Kemudian G3, coba kita lihat. A itu ganjil, B genap, E genap, B ganjil ya. A ganjil, B ganjil, E genap, D genap, C genap. Jadi ini tepat dua simpul yang berderajat ganjil. Jadi disimpulkan bahwa dia semi Euler. Jadi dia dia tidak mempunyai sirkuit Euler tetapi memiliki lintasan Euler. Jadi graf semi Euler. Ya, lintasan Eulernya bisa Anda cek sendiri seperti yang saya contohkan tadi. Artinya dia melewati setiap sisi tepat satu kali. Oke, periksa apakah graf berikut merupakan graf Euler semi Euler. Silakan Anda untuk latihan, ini sebenarnya sudah ada solusinya ya. Silakan Anda cek berdasarkan teorema tadi. Ya. Kemudian untuk graf berarah sekarang ya. Ini untuk graf. Tadi kan untuk graf tidak berarah. Nah, ini teorema untuk yang graf berarah ya terkait dengan lintasan dan sirkuit Euler. Graf berarah G ini dia memiliki sirkuit Euler jika G itu terhubung, ya jelas ya dia terhubung pasti ya, untuk setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Ingat ya, setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Artinya ini kan setiap simpulnya pasti berderajat genap ya. Cuman genapnya itu derajat masuk dan derajat keluarnya itu sama untuk semua simpulnya. Ya, berarti dia mempunyai sirkuit Euler. Nah, terus ini graf Euler ya. Nah, kemudian graf G itu memiliki lintasan Euler namun tidak memiliki sirkuit Euler. Ini artinya graf semi Euler. Jika G itu terhubung, jelas ya terhubung. Nah, ini yang penting. Setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama, kecuali untuk dua simpul A dan B dengan sifat yang satunya itu derajat keluarnya itu sama dengan derajat masuk tambah 1, jadi selisih 1 ya. Ya, jadi apa itu namanya? Yang satu itu derajat masuknya
apa tuh namanya, derajat. Jadi gini, nanti ini yang gini aja dulu. Ini derajat, keluar itu sama dengan derajat masuk plus 1. Yang kedua adalah derajat masuk itu sama dengan derajat keluar plus 1. Artinya gini, nanti semuanya itu semua, simpul itu derajat masuk dan derajat keluarnya sama. Artinya itu derajatnya genap ya pasti ya, tetapi derajat masuk dan keluarnya sama, kecuali di 2 simpul. Nah, simpul yang satunya itu derajat masuknya lebih, eee, apa tuh, lebih banyak daripada derajat keluar, selisih 1. Yang satunya derajat keluarnya lebih banyak daripada derajat masuknya, selisih 1, ya. Ya, ini contoh, ini derajat masuknya lebih banyak daripada derajat keluarnya, selisihnya 1. Di sini derajat keluarnya lebih banyak daripada derajat masuk, selisihnya 1. Ya. Nah, yang lainnya derajat masuk dan keluar itu sama. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Nah, yang H1 ya. Nah, Anda lihat A saja ini sudah semua keluar ya. B itu semua masuk ya, sudah jelas ini H1 nggak mungkin graf Euler maupun sebentar, lihat dulu. Ya nggak mungkin ya, ini masuk semua sama keluar sama, berarti nggak mungkin. Jadi nggak mungkin dia graf Euler maupun graf semi Euler. Jadi ini tidak memiliki lintasan Euler, apalagi sirkuit Euler ya untuk H1. Nah sekarang kita lihat H2. H2 itu F itu ini keluar, ini masuk, oke sama, masuk keluar, ini keluar, ini masuk. Ini masuknya ada 2, keluarnya ada 2 untuk G. Di sini D-nya itu keluarnya 1, masuk 1, E itu masuk 1, keluar 1. Jadi ini sudah pasti dia mempunyai sirkuit Euler ya. Jadi graf H2 itu memiliki sirkuit Euler. Anda bisa bentuk sirkuitnya, ya ini salah satunya ya. Ini salah satunya, ini contoh-contohnya adalah salah satunya kalau kita cari sirkuit Euler-nya. Mungkin saja bisa yang lain ya, nggak harus ini gitu ya. Ini contoh yang di sini ya berarti A, G, terus lanjut C, B, nah terus ini G, terus lanjut sini, terus ini ke sini, terus ke sini, kembali lagi ke A. Nah ini adalah contoh salah satu sirkuit Euler-nya. Nah kemudian untuk yang H3. Sekarang H3 ya, kita lihat berdasarkan teorema tadi ya. Ini masuk dia, ini masuk keluar, oke. Yang A itu masuk sama keluar, oke, ini jumlahnya sama. Nah yang C, nah kan tadi kecuali di 2 simpul ya, ini kebetulan ada 2 yang ganjil, cuman ganjilnya kita lihat. Ini keluarnya 2, masuknya 1, oke. Ini masuknya 2, keluarnya 1. Nah, oke, ini memenuhi teorema yang kedua tadi. Sehingga dia adalah graf semi Euler ya. Karena tidak memiliki sirkuit Euler, tetapi memiliki lintasan Euler. Ya, ini salah satu sirkuitnya. Silakan Anda coba di sini. Maaf, kalau sirkuit. Ini lintasannya, salah satu lintasan Euler-nya. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat masalah lintasan dan sirkuit Hamilton. Kita lihat graf ini ya. Atau langsung aja ya, ini langsung aja kita lihat definisinya, itu hanya contoh saja. Ini ya gini loh, kalau kita punya graf, mungkinkah kita berawal dari, kalau sirkuit ya, kalau sirkuit itu mulai dari sebuah simpul, itu nanti kembali lagi ke simpul ini dengan melewati setiap simpul yang lain tepat 1 kali. Simpul, kalau si Euler ya, Euler tadi ya, lintasan dan sirkuit Euler itu adalah melewati setiap sisi tepat 1 kali, sedangkan Hamilton itu melewati setiap simpul tepat 1 kali. Dia akan merupakan sirkuit Hamilton kalau berawal dari sebuah simpul, kembali ke simpul itu. Kalau lintasan Euler ya tidak harus kembali ke simpul itu, tetapi harus melewati setiap simpul di dalam graf tepat 1 kali. Ya, sekarang kita lihat definisi ya, lintasan maupun sirkuit Hamilton. Oke, kalau nih, lintasan dan sirkuit Hamilton yang dikaji pada kuliah ini ditinjau pada graf sederhana, graf tanpa sisi ganda maupun gelang ya, ini ya. Nah, sekarang kita punya G adalah sebuah graf sederhana, ya.
sekali lagi, graf sederhana itu berarti dia tidak punya sisi ganda maupun gelang. Nah, lintasan Hamilton ini itu adalah berupa lintasan sederhana. Artinya sederhana itu dia melewati setiap sisi satu kali, tetapi ini baru definisi loh. Tadi kan Bapak bilang untuk melewati simpul satu kali. Ya, oke, ini baru definisi. Karena di sini belakangnya ada catatan. Lintasan sederhana, memang dia lintasan ya, melewati setiap sisi tepat satu kali, tapi yang melewati setiap simpul pada G tepat sekali, gitu ya. Ya, lebih mudahnya sebenarnya nanti Anda mengingatnya gini, graf yang memiliki sirkuit Hamilton disebut graf Hamilton, di mana ya? Nah, ini di sini ya. Sirkuit Hamilton adalah sirkuit sederhana. Nah, sirkuit sederhana yang melewati setiap simpul pada G tepat sekali kecuali untuk simpul awal. Jadi gini, nanti kalau kita punya graf G, itu setiap simpul, kalau sirkuit ya, berarti dia berawal dari sebuah simpul, kemudian melewati semua simpul yang lain tepat satu kali, kecuali simpul awal tadi, karena dia harus kembali lagi. Itu kalau sirkuit ya. Sedangkan kalau lintasan, ya berarti dia tidak harus kembali lagi ke simpul awal, tetapi melewati setiap simpul di dalam graf tersebut tepat satu kali. Ya, gitu ya. Oke, di sini ada yang disebut sebagai graf Hamilton, ya kalau dia memiliki sirkuit Hamilton, kemudian graf semi Hamilton kalau dia memiliki lintasan Hamilton, tetapi tidak mempunyai sirkuit Hamilton. Ya, seperti tadi definisi di graf Euler maupun graf semi Euler. Oke, sekarang kita lihat ini ya. Ini G1, G2, G3. Nah, pada G1 ini memiliki lintasan Hamilton, salah satunya ini ya, 4, 1, ini kan 3, 2. Ya. Jadi, loh ini kok enggak bisa dilewati, kok enggak dilewati. Yang penting melewati setiap simpul tepat satu kali. Ya. 4, 1, 2. 4, 1, 3, 2. Nah, ini sudah melewati setiap simpul tepat satu kali. Walaupun enggak mungkin bisa kembali lagi ke 4. Coba, kalau berawal dari 4, 1, ini, set, set, ya. Nah, ini nanti 1 dilewati 2 kali. Kan? Kembali ke 4. Jadi, ini tidak punya sirkuit Hamilton, tetapi dia punya lintasan Hamilton. Silakan Anda bisa cari lintasan yang lain. Misal gini, ini, nggak bisa. Nah, mungkin cari yang lain ya. Ini, tadi ini ya. Ini, kan ini bisa juga kan. Ini juga lintasan Hamilton. 4, 1, 2, 3. Ini juga lintasan Hamilton. Karena melewati setiap simpul tepat satu kali. Ingat, di sini nggak dilewati. Yang jadi fokus di dalam, yang jadi concern di dalam lintasan Hamilton itu adalah melewati setiap simpul tepat satu kali. Ya, ataupun sirkuit Hamilton ya, sebenarnya sirkuit harus kembali lagi ke simpul awalnya. Nah, kemudian G2 dia memiliki sirkuit Hamilton. Contohnya nih 1, 2, 3, 4, 1. Ya, mungkin ada contoh lagi. Oh, 2, 3, 4, 1, 2. Langsung saja ya. Oke, atau mungkin 2, 1, 3, 4. Oh, ini lintasan Hamilton ya kalau ini ya. Ini lintasan Hamilton. Ya kalau ya gitu ya. Ini lintasan Hamilton, tapi sirkuit Hamilton juga bisa. Kemudian sirkuit Hamilton melewati setiap simpul tepat satu kali, nggak boleh dilewati 2 kali kecuali simpul awalnya. Oke, graf G3 tidak memiliki lintasan Hamilton. Ya nggak mungkin karena kalau berawal dari 1, nah ini 4-nya pasti dilewati lebih dari sekali kan. Ya ini nggak bisa. Ini 4 dilewati lebih dari sekali. Ya oke, nggak punya lintasan apalagi sirkuit Hamilton untuk yang ini ya, graf G3. Ini G1, G2, G3. Oke, lanjut. Sebentar. Periksa pagar betul memiliki
sirkuit Hamilton? Jika tidak, berdasarkan apakah graf tersebut memiliki lintasan Hamilton? Silakan untuk latihan ya. Ini sudah paham kan ya? Ini ada kuncinya di sini. G1 memiliki sirkuit Hamilton. Ya, ini kan gampang. Sirkuit Hamilton itu berarti dia melewati setiap simbol. Misal ini A, B, C, D, E, A. Anda bisa pakai contoh yang lain. Ini A, B, C, bisa nggak ya? Anda bisa cobalah nanti ya. Cari yang lain pasti ada banyak juga. Nah, ini Anda bisa cek-cek yang lain berdasarkan definisi-definisi yang sudah kita bahas. Ini ada kuncinya sebenarnya di sini, di slide ini. Oke, silakan. Nah, kemudian ada teorema-teorema terkait lintasan dan sirkuit Hamilton ini. Kalau dia adalah graf lengkap, ingat graf lengkap itu gimana? Setiap simpulnya, ini kita masih graf sederhana loh ya, artinya nggak memiliki sisi ganda maupun gelang. Nah, dia akan kalau dia graf lengkap KN, artinya graf lengkap itu setiap simpul itu bertangga dengan semua simpul yang lain. Ya, untuk jumlah simpulnya 3 ke atas ya, pasti dia memiliki sirkuit Hamilton. Ya, bisa Anda buktikan sendiri ya. Nah, ada teorema Dirac. Apabila G, nah ini graf ya, graf ini G, VE adalah graf terhubung sederhana dan jumlah simpulnya atau jumlah vertex-nya itu lebih besar sama dengan 3 yang memenuhi apa tuh namanya? Derajat untuk simpul, setiap simpulnya ya, karena ini untuk setiap V simpul yang ada di dalam graf tersebut, itu lebih besar sama dengan jumlah simpul semuanya dibagi dengan 2. Maka G itu pasti memiliki sirkuit Hamilton. Nah, oke, nanti bisa Anda cek di sini ya. Anda bisa cek di sini nanti. Dengan contoh-contoh atau bisa Anda cek nanti dengan contoh-contoh yang lain Anda bisa lihat dari textbook atau Anda coba sendiri ya. Jadi kalau dia ada sebuah graf dan derajat dari setiap simpulnya itu lebih besar atau sama dengan jumlah simpul seluruhnya dibagi 2, maka G itu memiliki sirkuit Hamilton. Nah, contohnya ini ya, misal ini 1, 2, 3, 4, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan ada 6 jumlah simpulnya. 6 dibagi 2 itu 3. Nah, gini kalau misal setiap simpulnya itu derajatnya lebih besar sama dengan 3 kan, berarti gitu ya. Ya. Jadi, 3 dari mana? Ya ini jumlah simpulnya dibagi 2. Loh, kok cuma ini tadi. Jumlah simpulnya dibagi 2. Jadi kalau dia lebih besar sama dengan 3, kita buktikan nanti, kita lihat bahwa ini pasti dia mempunyai sirkuit Hamilton. Kita lihat di sini ya. Ini punya derajat 1 kan lebih besar sama dengan 3 ya. B itu punya 1, 2, 3, 4, 5. C itu 5. Ini juga 5. 5 ini contoh graf lengkap ya. Nah, ini pasti mempunyai sirkuit Hamilton. Tapi dengan definisi yang ini juga jelas bahwa karena ini graf lengkap, ini dia mempunyai sirkuit Hamilton. Nah, ini juga bisa dengan teorema Dirac. Ya, ini sesuai gitu ya. Sirkuit Hamilton yang mana? Ya, paling gampang ini 1, ini ya. A, B, C, D, Nah, bisa juga Anda cari yang lain nanti ya. Artinya dia pasti punya sirkuit Hamilton. Oke, ini contoh, ini pembuktian yang ini juga terbukti ya, ini juga terbukti ya. Nah, sekarang teorema Ore. Apabila sebuah graf adalah graf terhubung sederhana dengan jumlah vertex-nya lebih besar sama dengan 3 yang memenuhi derajat U tambah derajat V itu lebih besar sama dengan jumlah vertex. Ini untuk dua ini ya, dua vertex ya. Ini lebih besar sama dengan jumlah vertex seluruhnya untuk setiap U dan V yang tidak bertangga, maka G itu memiliki sirkuit Hamilton.
Ini contoh yang graf yang punya sirkuit Hamilton ya. Nah ini kalau U dan V itu tidak bertetangga, maka kalau ini dijumlahkan, ini pasti lebih besar atau sama dengan total jumlah vertex-nya. Contoh di sini yang tidak bertetangga. Wah, ini semua bertetangga ya. Karena ini graf lengkap ya. Ya, Anda bisa contoh yang lain misal apa ya. Nah, di sini ada nggak yang lainnya? Sirkuit Hamilton biar saya nggak usah gambar-gambar lagi. Nah, bukan graf lengkap. Nah, ini kan punya sirkuit Hamilton ya. Ini contohnya kan punya sirkuit Hamilton. Ini. Kalau misal artinya gini, ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kan. 5 dibagi 2 itu 2,5. Nah, yang tidak bertangga, contoh A dan D itu tidak bertangga. Ini kalau dijumlahkan itu pasti lebih besar sama dengan tadi ya. Ini tadi, yang ini ya. Jumlah vertex, oh ya tidak dibagi 2 ya. Jumlah vertex seluruhnya kan tadi 5 ya. Jika dua simpul yang bertetangga itu, yang tidak bertetangga itu dijumlahkan degree-nya, itu pasti lebih besar sama dengan jumlah total seluruh vertex-nya. Contoh yang ini tadi. Ini A dan D tidak bertetangga. 3 tambah 2, 5 kan. Artinya tadi lebih besar sama dengan 5. Sesuai. Ya. B dengan D, ini 3 tambah. Oke. Mana lagi bisa Anda contohkan yang lain lagi ya. Ini teorema Ore ya. Di sifat-sifat dari graf yang memiliki sirkuit Hamilton. Bisa teorema ini untuk graf lengkap, teorema Dirac maupun teorema Ore. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat ini graf lengkap K6 ya. Kalau kita lihat ya ini tadi berdasarkan ini tadi ya teorema di sini, ini pasti dia merupakan graf Hamilton, artinya dia mempunyai sirkuit Hamilton. Nah, sekarang kita hitung berapa jumlah sirkuit Hamilton yang berbeda. Tentukan banyaknya sirkuit Hamilton yang berbeda dengan simpul awal dan simpul akhir A pada graf sebagai berikut. Ya, sebenarnya kalau graf lengkap Anda nggak perlu menghitung ya, karena dia punya sifat khusus. Ya, ini A itu dari ke A ya. Ini kalau kita lihat karena ini adalah 6 simpul ya K6 ya, K6. Maka bisa nanti bentuknya seperti ini dari A kembali ke A, nanti di sini ada vertex-vertex perantara sebelum nanti kembali lagi ke A. Setiap simpulnya itu kan harus dilewati tepat satu kali ya. Ini vertex yang dilewati pertama, vertex atau simpul sama vertex sama ya. Vertex yang dilewati pertama, vertex yang dilewati kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan kembali lagi ke A ya. Nah, oke. Ini karena graf yang ditunjuk pada K6 ini, karena ini graf lengkap ya. Setiap simpul kan saling bertetangga ya. Sehingga di sini V1, kalau kita lihat ini dulu permasalahan kombinatorial ya. V1 ini ada 5 kemungkinan simpul. Ya karena semuanya kan bertetangga ini, karena ini graf lengkap ya. Ada 5 kemungkinan simpul. Nah kalau satu sudah di sini, berarti di sini 4 kemungkinan. 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, 1 kemungkinan. Ya, ya. Sehingga ada 5 faktorial kemungkinan sirkuit jumlahnya ya. Jumlah sirkuit 5 faktorial atau 120 kemungkinan sirkuit. Nah, cuman ini kan graf yang tidak berarah. Maka sirkuit ini ya, A, terus di sini V5, V4, V3, V2, V1, terus kemudian ke A, dengan ini urutannya dibalik, itu adalah sirkuit yang sama. Contoh gini kalau misalnya misal saya punya grafnya gini, graf lengkap yang gini ya. Nah, ini graf lengkap ya. Ini A, B, C, D. Oke. Kan nanti ada gini kan A, B. Ini contoh untuk K4 ya. Ini K4 ya. Saya contohkan lebih sedikit aja. Walaupun dalam kasus ini K6 ya. A, B, ya ini contoh yang paling simpel A, B, C, D, A. Nah, ya, yang ini set, 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 set. Tapi yang sebaliknya A, D,
CBA, A, D, C, BA, yang sebaliknya ini kan, ini adalah sirkuit yang sama kan? Ini sirkuit yang sama. Ada yang lain lagi, itu yang A, B, D, C, A. Jadi gini, ini kan sirkuitnya adalah A, B, C, D, A. Bisa saja A, D, C, B, A. Ada lagi sirkuitnya yang gini. Nah, ini contohnya apa? A, B, D, C, A. Yang sebaliknya ini kembali lagi ke A ya. Nah, bisa juga nanti A, D, C, ini kok A, D, B, D, sorry. A, B, D, C, A, B, D, C. Oh, ini huruf A. A, B, D, C, A. Ini kayak huruf D, huruf A-nya. Nah, A, B, D, C, A. Nah, ini juga sebaliknya. A, D, kok A, D lagi. Sebaliknya kan AC ya. A, C, D, B, A. Yang sebaliknya ini atau ini kan A, C, D, B, A. Tetap sirkuit untuk sirkuit yang ini kan. Sirkuit yang ini kan. Ini kan sirkuit yang sama, sirkuit yang ini juga kan. Karena ini gerak tidak berarah. Sehingga nantinya itu pasti ada pasangan yang sebenarnya dia adalah sirkuit yang sama. Sehingga nanti jumlah sirkuit seluruhnya, karena bisa dianggap sama ya sirkuit itu, maka jumlah sirkuit seluruhnya adalah 120 dibagi 2. Jadi ini contoh kembali lagi ke K6 ya. Kalau di sini ya nanti tinggal Anda sesuaikan untuk K4 ya. Intinya nanti akan dibagi 2. Ini berarti untuk yang K6 tadi itu adalah 5 faktorial alias 120, nah nanti dibagi 2 karena setiap pasti ada satu pasangan simpul yang nanti dianggap sama. Jadi di sini untuk K6 itu ada 60 sirkuit Hamilton yang berbeda. Oke, ya. Nah, lanjut. Kembali lagi ke graf lengkap ya. Banyak sirkuit Hamilton pada graf lengkap. Terdapat n-1 faktorial per 2 sirkuit Hamilton pada graf Kn. Jadi contoh kalau dia K6, kalau K6 berarti dia adalah 5 faktorial dibagi 2. Kan itu. Kalau K4 yang tadi saya contohkan, itu berarti berapa? Berarti 3 faktorial dibagi 2. Ya, berarti ada 3 kan? Gitu, 3 sisi yang berbeda. Nah, nanti ada yang istilahnya sirkuit Hamilton yang saling lepas. Nah, ini bedanya apa? Nah, ini pada graf lengkap ini terdapat n-1 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Artinya himpunan sisi pada sirkuit tidak beririsan. Pada graf Kn dengan n lebih besar sama dengan 3 dan n-nya ganjil. Ya, jadi ini untuk graf lengkap dengan jumlah simpulnya lebih besar sama dengan 3 dan n-nya itu ganjil. Ini khusus untuk n ganjil ya. Untuk n lebih besar sama dengan 3. Nah, untuk yang n genap, ini untuk jumlah simpulnya genap, ini adalah ada n-2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Ya, dengan jumlah simpulnya itu 4 ke atas. Nah, ini bisa Anda buktikan sendiri untuk latihan ya. Coba. Nanti kalau misal gini, yang keempat tadi yang paling gampang itu berarti dia yang genap ya. Kalau yang ini keempat tadi ya, yang ini saya gambarkan tadi gini. Sebentar. Udah hapus semua. Gambarnya susah pakai Wacom ya. Set, 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 alah. Set, nah. A, B, C, D. Jadi nanti ada n-2 per 2. 4-2 per 2. 4 per 2 sirkuit Hamilton yang saya lepas. Wah, cuma ada satu ya. Karena nanti gini, kalau misal saya tadi gini, ini kan satu sirkuit. Ini sirkuitnya juga ya. Bisa saja sirkuit lagi ini ya. Nah, ini
Nggak saling lepas ya, ini dengan ini ada ini beririsan ya. Terus yang ini sama ini beririsan dengan yang sini. Yang ini juga beririsan dengan yang sini. Ya, ini berarti cuma ada satu aja yang saling lepas. Kalau ada ya ini saja, atau itu saja, atau inu saja. Ya, nanti bisa Anda coba untuk yang lain. Misal untuk kalima. Nah, kalima itu yang ini ya. Hmm, hmm, Apa tuh gambarnya? Ah, ah, dalamnya tuh ada bintang gitu ya. Nah, ini berarti yang ini berarti ikut yang ini ya. Berarti ada n-1/2. Jadi 4 dibagi 2, jadi ada 2 ya. Jadi karena ininya ya, yang saya lepaskan ini sama satu lagi yang ini. Nah, jadi ada 2 yang saya lepas. Ya, sirkuit Hamilton yang saya lepas. Ya, itu juga berlaku nanti untuk K6, K7, K8 dan seterusnya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Untuk yang graf. Ya, kita bahas tentang sirkuit dan lintasan Euler maupun sirkuit dan lintasan Hamilton. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.